Jika Anda melihat peta ekonomi dunia hari ini, Anda akan melihat sebuah pergeseran lempeng tektonik yang tak kasat mata, namun sangat masif. Pergeseran ini tidak digerakkan oleh emas, bukan oleh minyak, dan bukan pula oleh kekuatan militer tradisional. Ia digerakkan oleh dua hal, kecerdasan buatan atau AI dan kepingan silikon kecil yang kita sebut semikonduktor. Selama puluhan tahun, cerita tentang Indonesia di panggung global selalu sama. Kita adalah raksasa yang tertidur. Kita adalah tanah yang dikeruk nikelnya, ditebang hutannya, dan diekspor pasirnya, hanya untuk membeli kembali barang jadinya dengan harga ribuan kali lipat. Tapi bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa skenario itu sedang dihancurkan? Bagaimana jika saat ini, tepat di detik ini, Indonesia sedang mengeksekusi sebuah master plan, sebuah manuver geopolitik dan ekonomi yang dirancang untuk membuat kita melompat dari sekedar negara perakit menjadi penguasa teknologi global di tahun 2045. Mari kita bedah anatomi masa depan ini. Jadi duduklah dengan nyaman, karena apa yang akan saya sampaikan ini akan mengubah cara Anda melihat masa depan bangsa kita. Bagian pertama, paradigma otak di atas otot. Ketika sebuah negara berkembang ingin masuk ke industri semikonduktor, apa yang biasanya mereka lakukan? Mereka membangun pabrik perakitan. Mereka mengandalkan tenaga kerja murah. Vietnam melakukan itu. Namun, pemerintah kita menyadari satu hal yang fundamental. Membangun pabrik peleburan dari pasir silika tanpa menguasai desain chipnya sama saja dengan menyerahkan leher kita pada teknologi asing. Kita hanya akan menjadi kuli di tanah sendiri. Maka, manuver radikal dilakukan. Alih-alih hanya berfokus pada pabrik, Indonesia mengincar otak dari teknologi itu sendiri, chip design atau desain chip. Pada Februari 2026, sebuah sejarah ditorehkan di London. Badan Pengelola Investasi Danantara, BPI Danantara, menandatangani perjanjian monumental dengan ARM Limited. Bagi Anda yang belum tahu, ARM adalah raksasa di balik 96% desain chip otomotif global dan hampir 94% chip untuk pusat data dan AI. Mereka adalah hulu dari industri semikonduktor global. Kesepakatannya bukan sekedar jual beli, ini adalah transfer pengetahuan massal. Sebanyak 15.000 insinyur Indonesia akan dilatih langsung di dalam ekosistem ARM, baik dikirim ke luar negeri maupun dilatih di dalam negeri dengan modul khusus. Tujuannya, agar Indonesia memegang hak kekayaan intelektual atau intellectual property di 6 domain super strategis, otomotif, Internet of Things atau IoT, pusat data, peralatan rumah tangga, kendaraan otonom hingga komputasi kuantum. Bayangkan, 15.000 otak brilian Indonesia mendesain arsitektur silikon masa depan. Ini bukan lagi sekedar merakit, ini adalah mendikte arah teknologi. Bagian kedua, senjata rahasia bernama silika. Tapi tentu saja, desain butuh fisik. Disinilah letak senjata geopolitik kita, pasir silika. Kita punya 7,8 miliar ton cadangan pasir silika yang tersebar dari Kalimantan hingga Bangka Belitung. Silika adalah bahan baku absolut untuk membuat silikon wafer, piringan tempat sirkuit semikonduktor dicetak. Meniru kesuksesan kebijakan nikel, pemerintah menyiapkan ancaman larangan ekspor pasir silika mentah pada tahun 2027. Pesan kepada dunia sangat jelas, kalian butuh bahan baku chip kami, datang dan bangun pabrik peleburannya di sini. Dan dunia mendengarkan. Pada awal 2026, sebuah mega proyek senilai USD 4,89 miliar dolar dengan potensi membengkak hingga 31 miliar dolar disepakati di Batam. Konsorsium RI dan Amerika Serikat membangun fasilitas manufaktur semikonduktor tingkat tinggi yang akan menyerap 5.000 tenaga kerja terampil. Ini bukan pabrik perakitan murahan, ini adalah fasilitas yang menggunakan teknologi fusi dan plasmonik mutakhir. Bagian ketiga, kebangkitan mesin Nusantara, ekosistem AI. Semikonduktor adalah perangkat kerasnya, badannya. Lalu di mana jiwanya? Jiwanya adalah kecerdasan buatan. Indonesia tidak hanya ingin menjadi pasar bagi AI buatan barat yang mungkin bias secara budaya. Kita membangun kedaulatan kognitif kita sendiri. Melalui kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial atau KORIKA sebagai dirijen utama, kita mensinkronkan pemerintah, akademisi, dan industri. Bahkan, ini yang luar biasa, Badan Riset dan Inovasi Nasional
atau BRIN, bersama Korika, GDP Venture, dan AI Singapura saat ini sedang secara agresif membangun Large Language Model khusus bahasa Indonesia dan bahasa daerah melalui platform bernama Sea Lion. Mengapa ini penting? Agar AI kita selaras dengan norma, etika, dan budaya lokal kita sendiri, serta memastikan informasi yang diproses valid dan sesuai dengan jati diri bangsa. Dan ini bukan fiksi ilmiah yang jauh di awang-awang. AI sudah turun ke bumi Indonesia. Peneliti dari Universitas Gadjah Mada telah memanfaatkan AI untuk menciptakan sistem pertanian cerdas dan sistem irigasi presisi. Sementara di lautan, program seperti Fish Face menggunakan teknologi visi komputer untuk mendeteksi dan menjaga keberlanjutan perikanan kita. AI sudah menjadi denyut nadi kehidupan nyata. Namun, AI yang cerdas butuh rumah yang aman. Disitulah konsep Sovereign AI Data Center atau pusat data AI berdaulat masuk. Konsorsium raksasa seperti BDX Indonesia, Indosat, dan Lintas Sarta bekerja sama dengan NVIDIA membangun kampus AI masif di Jatiluhur dan Surakarta. Berdaulat artinya miliaran data wajah Anda, kebiasaan belanja Anda, hingga rahasia negara kita diproses secara fisik dan hukum di dalam perbatasan Republik Indonesia. Tidak ada entitas asing yang bisa sembarangan mengaksesnya. Tapi disinilah kita menabrak tembok. Paradoks terbesar abad ke-21, energi. Pusat data AI dan pabrik semikonduktor memakan listrik seperti monster yang kelaparan. Di sisi lain, 60% listrik kita masih bergantung pada batu bara. Raksasa teknologi dunia seperti Apple, Nvidia, dan ARM terikat pada aturan ESG yang sangat ketat. Mereka menuntut energi hijau, energi tanpa emisi karbon. Jika kita menggunakan panel surya atau angin, sifatnya terlalu intermittent. Kadang ada, kadang hilang. Pabrik semikonduktor tidak boleh mati lampu sedetik pun, atau kerugiannya mencapai jutaan dolar. Lalu apa solusinya? Selain mengembangkan energi tenaga air yang stabil, negara ini sedang serius mempertimbangkan lompatan menuju teknologi nuklir tingkat lanjut, yaitu Small Modular Reactors atau reaktor nuklir berukuran mini yang aman, tidak butuh banyak air pendingin, dan bisa menyediakan listrik bersih dan stabil selama 24 jam penuh untuk menghidupi revolusi digital ini. Ini adalah pil pahit yang mungkin harus kita telan demi kedaulatan masa depan. Bagian kelima, umpan manis dan tarian ASEAN. Tentu, untuk mewujudkan semua ini, negara tidak bisa bekerja sendiri. Mereka butuh uang dari pihak swasta. Bagaimana cara memancingnya? Pemerintah meluncurkan senjata fiskal pemancang, Super Tax Deduction 130%. Jika ada perusahaan yang mau berkolaborasi dengan universitas kita, mendanai riset semikonduktor dan melatih talenta lokal, pemerintah akan memotong pajak mereka hingga 3 kali dari biaya yang dikeluarkan. Ini adalah insentif brutal yang didesain untuk menghancurkan keengganan pihak swasta dalam berinvestasi di riset tingkat tinggi. Lalu bagaimana posisi kita di antara tetangga-tetangga kita? Malaysia menguasai pengujian dan pengemasan, Vietnam melesat dengan perakitan biaya rendah yang agresif. Apakah kita akan saling membunuh di pasar bebas? Tidak. Melalui kerangka AFIS atau ASEAN Framework for an Integrated Semiconductor Supply Chain, ASEAN sedang merajut kekuatan. Desain chip dan bahan baku silika datang dari Indonesia, dicetak di Vietnam yang murah, dan diuji di Malaysia yang presisi. Kita tidak sedang melawan tetangga kita, bersama-sama kita sedang menantang dominasi absolut dari Asia Timur. Kesimpulannya, saudara-saudara, valuasi ekonomi digital kita diproyeksikan menembus 340 miliar US dollar pada tahun 2030. Tapi ini bukan sekedar angka di atas kertas. Lintasan semikonduktor dan AI Indonesia saat ini adalah pertempuran untuk menentukan nasib. Kita sedang menolak takdir masa lalu kita. Kita menolak hanya menjadi negara penambang sajir. Kita menolak hanya menjadi pembeli aplikasi. Dari diplomasi di London, pembangunan fasilitas fusi di Batam, pembuatan AI berbahasa daerah, hingga rencana reaktor nuklir mini, Indonesia sedang menyusun sebuah mahakarya. Jika semua benang merah ini infrastruktur, otak manusia, regulasi dan energi berhasil diikat dengan kuat, maka di tahun 2045, kita tidak lagi merayakan seabad kemerdekaan sebagai penonton. Kita akan berdiri di tengah panggung dunia sebagai arsitek peradaban pasca modern. Masa depan itu sudah mulai, dan ia sedang dibangun di sini.